Tidak diambil uang, Pak. Seorang petugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, mengabaikan tugasnya, itu korupsi juga. Jadi jangan cuma uang diambil. Nah, pejabat bertugas melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan tugas atau abai karena satu lain hal itu karena tindak pidana korupsi. Nah, tugas kami lembaga. Jadi bukan tugas saya, tapi ini undang-undang yang mengatur ya. Ya jangan ini maunya Pak Oktaviano, maunya Pak Lili, tidak. Itu undang-undang. Kita bicara undang-undang, bicara hukum, negara hukum ya. Jadi kita harus patuh dan menjalankan tugas-tugas itu. Saya itu salah satu tugas kami. Dan kalau malam ini kita ada pertemuan, saya sudah katakan bahwa ini lembaga resmi. Lembaga resmi yang dilindungi oleh undang-undang, punya dasar undang-undang. Ya, kalau kami temukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, kami bisa langsung tangkap bagaimana, bawa ke institusi, ke kepolisian, kita awasi proses hukumnya. Nah, kalau nanti sebentar ada temuan dalam kasus ini ada penyimpangan proses, tentunya kami akan dalami. Ya, mungkin ada petugas yang keliru, sudah menyalahgunakan jabatannya dan sebagainya. Ya tentunya kami akan ambil langkah hukum. Saya kira itu ya. Baik. Tugas CPK ini selanjutnya nanti kalau ini Pak Lilik ini adalah anggota LPK resmi. Ya. Jadi beliau punya tugas deputi informasi data. Jadi deputi indat dan sah menurut hukum. Ya. Dan kami bekerja kolektif. Kami sepakat bahwa melakukan tindakan itu, memutuskan sesuatu tidak ketua umum. Ketua umum hanya bertanggung jawab, tapi otak ketua umum tidak dipakai memang. Jadi kami harus sama-sama. Jadi kalau tadi mungkin ada penyimpangan, ya insya Allah tidak akan terjadi karena kami ada 5 deputi akan duduk. Kalau saya menyimpang, mereka akan protes. Tapi itu keputusan saya. Pak Lilik sebagai deputi itu berhak menyurat keluarnya. Kalau presiden punya hak beliau, saya tinggal tebusan. Kalau nunggu saya, lembaga ini akan hancur. Berarti mau saya saja mau miring, Pak, ini tidak boleh. Hanya salah satu. Jadi kami duduk di sini membantu masyarakat juga yang mungkin merasa terzolimi atau ada hal-hal yang tidak jelas dalam hukum, kami membantu. Nah, kami pertemukan dengan aparat penegak hukum juga supaya kita duduk sama-sama. Kita mau damai aman di wilayah kita ya. Baik. Dan selanjutnya mungkin saya silakan Pak Lilik, mungkin ada keluhan-keluhan lain kebetulan beliau memahami tentang perbankan ya. Boleh itu lingkaran satu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Pak Lili ya, langsung aja. Jadi gini Pak Lili, saya mau bahasa yang sederhana, lugas, transparan, karena sampean sebagai badan yang pernah mengaudit bank, dan saya yakin, bahkan kalau bisa saya minta Pak Lili langsung tunjuk, boleh nama, boleh siapapun, karena yang nonton ini boleh marketing bank, boleh direktur bank, boleh apa, pokoknya pertemuan ini bukan kaleng-kaleng Pak Lili ya. Siap. Nah, tafadhol Pak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Nur yang sudah menyediakan channel YouTube-nya. Insyaallah. Insya Allah malam ini kami diridhoi oleh Allah karena kita juga jihad fisabilillah dalam ekonomi, Pak. Amin, ya. Amin. Jadi setelah tadi saya mendengar semuanya, itu saya cuma menyimpulkan ada sebetulnya semua sama kasusnya. Yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa bank itu bukan rumah gadai. Satu, itu undang-undang bank sentral. Bank itu adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Ya intinya itu. Tadi ini semua udah, kalau saya singkat Pak ya, bahasa sederhananya, inilah perampok sebetulnya. Perampok yang namanya white collar crime. Kejahatan kerah putih. Itu. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya tunjukkan dulu legal standing saya. Biar nanti bisa siapa sih yang bicara tuh? Wah, Lili kaleng-kaleng. Tidak. Silahkan. Ya. Ini tolong di zoom. Iya. Mana yang pegang? Ya. Ini Lilik Martono. Saya direkrut bukan oleh direksi, bukan oleh komisaris, tapi oleh Muin Ali Gunawan. Itu pemegang saham pengendali Penin Bank. Sekali lagi saya bilang, saya bukan boneka. Kalau direksi Penin, komisaris Penin itu boneka. Saya katakan itu silakan. Yang namanya Pak Rosdian Samsudin, Presiden Bank Panin, kalau mau somasi silakan. Namanya Ahmad Hidayat silakan, ya.
karena Anda semua sudah membuat standar ganda. Nanti saya akan sampai ke itu. Oke. Ini Direksi Penit sudah standar ganda. Satu, menugaskan kepada kami untuk memeriksa Paninbank Banjarmasin, dan satu lagi mem-PHK. Padahal ini sudah terjadi tindak pidana. Itu kronologi singkat dulu Pak ya. Oke. Yang saya ingin arahkan sekarang ke tepat langsung kepada yang baru saya datangkan adalah, yang saya datangi adalah Gubernur Bank Indonesia. Saya minta mulai saat ini Pak, ini sudah terbukti di lapangan, kami kumpulkan semua kejoliman bankers ya, yang bertindak sebagai perampok bank. Dia itu rentenir dan itu rumah gadai yang menyita. Saya ingatkan lagi Pak Gubernur ya, Pak Gubernur itu paham pasti, karena Pak Gubernur itu bekas dari pengawasan di BI. Kami sudah serahkan Bapak surat, apabila Bapak tidak menindaklanjut ini, kami akan RDPU kembali, karena kami sudah RDPU di Komisi 3 dan Komisi 11 pada saat itu, dan itu hasilnya menguap. Kenapa menguap? Nah, alhamdulillah sekarang Pak Aziz